Halo semuanya, selamat datang di audiobook Bahasa Indonesia bersama saya, Intani Nur Hasanah. Di sini saya akan membacakan ringkasan buku yang berjudul Find Your Why, Temukan Kenapamu. Karya Simon Sinek, David Mead, Peter Drucker. Untuk mendapatkan pengalaman membaca yang lebih baik, saya sarankan kamu untuk membeli buku ini secara langsung, baik dalam bentuk buku fisik ataupun e-book. Buku ini bisa kamu dapatkan di toko buku fisik dan digital. Kamu bisa membelinya melalui link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi video ini. Bagian 1. Cari tahu kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Kamu tahu nggak kenapa kamu terbangun tiap pagi kerja, makan, dan tidur lagi? Begitu seterusnya. Emang kamu tahu arah dan tujuan hidup personal dan profesionalmu? Jika kamu nggak bisa menjawab iya dengan yakin, tenang saja, banyak orang yang nggak tahu alasan mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Hasilnya, tiap mereka pulang kerja dan kembali ke rumah, hati mereka nggak terasa penuh. Buku ini akan membantumu menemukan alasanmu supaya kamu bisa terbangun di pagi hari dan bersemangat untuk berangkat kerja. Dengan membaca buku ini, kamu juga akan mempelajari kalau menemukan alasan kenapa adalah tahap pertama yang harus dijalani semua orang. Mengetahui alasan kenapa dan bagaimananya orang lain dapat bikin timmu lebih kompak, dan bagaimana jawaban dari pertanyaan bagaimana bisa membantumu menemukan alasan kenapa kamu hidup. Bagian 2. Menemukan alasan kenapa dapat menguntungkanmu juga bisnismu. Kalau kamu pernah merasa enggak puas atau tersesat dalam hidup, mungkin ini adalah akibat karena kamu enggak mencoba mencari alasan hidupmu atau kenapamu. Menemukan alasan hidup mungkin sulit, tapi sekali kamu berhasil menemukannya, kamu akan terbangun tiap pagi dengan tujuan dan tekad yang bulat. Penulis menemukan alasannya setelah ia kehilangan seluruh hasratnya untuk bekerja. Saat itu ia merasa depresi dan mencari nasihat dari banyak orang, tapi nggak ada satupun yang terasa tepat baginya. Dengan mengetahui alasannya, penulis akhirnya menemukan arah hidupnya hingga akhirnya dia tahu kalau kepercayaan dirinya ternyata dapat menginspirasi banyak orang. Hal ini nggak cuma berlaku bagi manusia, tapi juga perusahaan. Apple misalnya. Perusahaan ini punya banyak saingan yang memiliki produk dengan harga miring dan lebih banyak fitur tentunya. Tapi konsumen Apple loyal padanya karena terinspirasi dengan moto perusahaannya, yaitu berpikirlah dengan cara yang berbeda, yang berhasil mendeskripsikan alasan mereka menciptakan produk. Konsumen lebih memilih mengeluarkan uangnya untuk perusahaan dengan identitas yang progresif daripada mengeluarkan uang untuk membeli produk dari perusahaan yang konsepnya umum. Biar lebih ngerti, coba deh kamu cermati contoh promosi dua perusahaan koran ini. Perusahaan pertama, menekankan kualitas yang hebat dengan harganya yang terjangkau. Sementara perusahaan kedua menekankan pada tujuan perusahaannya untuk menjadikan korannya sebagai wadah yang tepat dan membagikan idenya dengan dunia. Jika dibandingkan, iklan perusahaan kedua lebih menarik, karena ia menjelaskan alasan perusahaannya dibuat dengan sederhana. Nggak hanya saat mempromosikan bisnis, kita juga harus mempromosikan diri sendiri, terutama ketika wawancara pekerjaan. Ketika Emily, salah satu klien penulis terpilih untuk mengikuti tahap wawancara, pewawancara bertanya apa yang membuatnya unik. Inilah kesempatan bagi Emily untuk menjelaskan alasan hidupnya. Jadi, ia membicarakan tentang semangat dalam bekerja, dalam membantu orang lain menjadi versi terbaik dari dirinya. Dengan pemahamannya terhadap alasan kenapa ia hidup, gak heran Emily berhasil mendapatkan pekerjaan itu. Bagian 3. Temukan alasan kenapamu dengan melihat ke masa lalu. Kamu merasa berat saat berangkat kerja dan merasa pekerjaanmu sangat melelahkan. Berarti kamu sedang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan alasan kenapamu. Ketika kamu menemukan pekerjaan yang benar-benar kamu sukai,
Bahkan pekerjaan yang membosankan sekalipun akan mudah kamu tangani. Cara untuk menemukan pekerjaan yang kamu sukai adalah dengan mengikuti lingkaran emas. Lingkaran emas diperkenalkan oleh penulis dengan 3 tingkat yang dapat kamu coba. Pertama, dengan mengikuti lingkar yang paling luar tentang apa yang kamu lakukan. Lalu lanjut ke tengahnya, yaitu bagaimana kamu melakukannya. Yang terakhir, pusat dari lingkaran emas ini adalah alasan kenapa kamu melakukannya. Ketiga-tiganya sejalan, kamu akan menemukan pekerjaan yang benar-benar kamu sukai. Penulis bertemu seseorang yang bernama Steve, yang sudah bekerja selama 23 tahun, tapi tetap semangat bekerja. Kok bisa ya? Jadi yang Steve lakukan adalah memproduksi baja. Bagaimana ia melakukannya adalah dengan memanufaktur produk asli yang lebih mudah didaur ulang dan menghasilkan lebih sedikit polusi. Kenapa dia melakukannya? Agar ia dapat menjaga kebersihan lingkungan demi generasi mendatang. Alasan Steve membuatnya tetap bersemangat bekerja selama lebih dari 2 dekade. Tapi jika kamu masih bertanya-tanya bagaimana caranya menemukan alasan kenapamu, mungkin kamu bisa menengok ke masa lalumu. Ketika membantu seseorang mencari alasan kenapanya, penulis memintanya untuk berbagi cerita masa lalunya. Cerita yang diceritakannya memang menyedihkan, tapi sangat bermanfaat dalam menemukan alasan kenapanya. Orang itu memiliki keinginan besar, yaitu untuk melindungi adiknya dari ayahnya yang kejam. Alasan yang kuat ini bisa menjadi jalan karirnya untuk melindungi orang-orang yang gak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagian 4. Perspektif dari luar dapat membantumu menemukan alasan kenapamu. Jika kamu sudah menelusuri semua cerita dari masa lalumu dan masih belum dapat menemukan alasan yang tepat, jangan panik. Mungkin ini saat yang tepat bagimu mencari perspektif baru. Orang yang dekat denganmu bisa jadi adalah sumber berharga agar kamu bisa menemukan alasan kenapamu. Orang ini nggak harus pacarmu, melainkan orang yang memiliki rasa ingin tahu dan suka mengamati orang lain. Akan lebih baik lagi bila orang ini nggak terlalu familiar dengan latar belakang, namun sering menanyakan pertanyaan yang rinci juga. Menanyakan hal-hal spesifik sangat penting untuk menemukan alasan kenapamu. Pertanyaan semacam ini seringkali menjurus pada detail dan perasaan yang lebih kuat. Misal, sebuah pertanyaan mengantarkanmu pada jawaban. Waktu kecil, aku suka ke rumah sepupuku. Jawaban ini bisa berubah menjadi, waktu kecil, aku suka ke rumah sepupuku karena di sekeliling rumahnya adalah hutan. Jadi kita suka menemukan hal-hal baru di dalamnya. Dengan detail seperti ini, hal-hal umum tadi dapat mengerucut menjadi alasanmu. Pendengar yang baik dan meresponmu dengan pertanyaan lagi akan membantumu membayangkan paralel cerita yang berbeda-beda, meski mereka nggak terhubung langsung dengan ceritamu. Seperti Todd yang menceritakan 3 cerita yang berbeda. Pertama, Todd bercerita saat ia kehilangan bola basketnya karena ia pernah kecanduan. Kedua, saat ia merasa nggak berguna dan frustasi ketika dia bekerja sebagai bartender. Yang ketiga, saat ia pulang kerja dan memberikan semua tipsnya pada seorang cewek yang berjualan jus lemon, di situ dia merasa berguna. Setelah mendengarkan ceritanya, penulis bisa menangkap garis besarnya dan menemukan alasan kenapanya Todd, di mana keinginan terbesar adalah mengerjakan sesuatu yang dapat membuatnya merasa berguna dan membantu orang lain. Bagian 5. Mengikuti workshop dapat membantumu menemukan alasan kenapamu dan membantumu menjalankan bisnismu. Bahkan ketika kamu sudah menemukan profesi yang kamu sukai, kamu bisa saja berakhir frustasi dan berkecil hati jika kamu bekerja untuk perusahaan yang nggak memiliki visi yang jelas. Lebih buruk lagi jika perusahaan itu adalah perusahaan musik sendiri. Untuk menghindari hal ini, ada workshop di mana kamu bisa berbagi cerita dan menemukan alasan kenapa yang kuat untuk perusahaanmu. Ada satu workshop mengesankan yang diadakan oleh perusahaan mesin espresso, Ia Marzulco. Para pegawainya diminta untuk berbagi cerita yang merefleksikan perasaannya selama bekerja di perusahaan itu. Salah satunya menceritakan tentang acara fotografi,
di mana semua pegawai dapat berkumpul bersama dan merasa dekat dengan satu sama lain. Cerita ini memicu Marzocco untuk memfokuskan alasan perusahaannya, yaitu untuk membuat tempat yang nyaman agar para penikmat kopi dapat menghidupkan obrolan mereka. Di sisi lainnya, sebuah perusahaan yang sudah pernah menemukan alasan atau misinya bisa saja kehilangan arah seiring berjalannya waktu. Workshop semacam ini juga bisa membantu perusahaan tersebut untuk kembali menemukan alasan kenapanya. Sebuah supermarket yang dibawa oleh Enrique Urib dari Costa Rica tahun 1950-an baru-baru ini merasa bisnisnya nggak pada awalnya. Maka, Urib dan saudaranya datang ke workshop yang dapat membantu mereka agar kembali mengidentifikasikan apa tujuan dari perusahaannya berdiri. Dengan berbagi cerita tentang arti dari perusahaannya bagi mereka saat ini, alasan kenapanya menjadi pencerahan inovasi yang dapat membantunya mewujudkan peluang bagi semua orang dalam komunitas itu. Urib sudah nggak muda lagi, tapi sekarang ia bisa beristirahat dengan tenang, karena mengetahui kalau saudara dan anak-anaknya selalu memegang konsep awal dari kenapa perusahaannya didirikan. Visinya akan terus menginspirasi generasi masa depan dan membantu mereka tetap pada track yang tepat. Workshop yang memiliki tema untuk menemukan alasan kenapa dapat membantu sebuah bisnis dalam menemukan budaya perusahaan, termasuk misi dan visi mereka untuk masa depan. Hal ini dapat memudahkan para pegawainya untuk mengambil keputusan yang tepat. Bagian 6. Memahami bagaimana dan kenapa seseorang bisa bantu kamu bikin timmu lebih kompak. Sejauh ini kita sudah banyak membahas tentang kenapa, tapi bagian lain dari lingkaran emas juga nggak kalah penting. Jadi setelah kamu memahami tujuan hidupmu, sekarang saatnya untuk mencari tahu tentang bagaimana. Bagaimana adalah sebuah tindakan yang dapat membantumu menemukan dan mewujudkan tujuanmu. Untuk menemukan bagaimanamu, pikirkanlah tentang aktivitasmu sehari-hari dan bagaimana tindakanmu telah membantumu dalam mencapai alasan hidupmu. Alasan hidup Peter Drucker adalah memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan hal yang luar biasa. Dan ia memiliki beberapa cara bagaimana untuk mewujudkannya, termasuk cara agar dapat mencapai target baru, membangun hubungan yang kuat, menyederhanakan apapun, dan gak pernah lengah saat menghadapi tantangan yang lebih berat. Mengetahui bagaimana rekan kerjamu bekerja juga bisa jadi sangat menguntungkan. Peter sering bekerja dengan David Mead di acara workshop. Mulailah dengan kenapa. Dalam acara ini, alasan kenapa pesertanya ingin mengikuti workshop ini sama, yaitu agar mereka dapat menemukan potensinya. Namun, Peter dan David berhasil menyukseskan acara ini dengan mengetahui cara kerja satu sama lain, dan bagaimana caranya menyatukan bakat mereka untuk menghasilkan efek yang luar biasa. Dulu pernah ada klien yang ingin membawa 150 orang ke workshop yang normalnya hanya dihadiri oleh 40 orang. Ditambah lagi workshop yang pada umumnya berlangsung seharian, sementara klien ini hanya punya waktu 4 jam. Peter dan David mencari solusi bersama, dan mengandalkan keahlian satu sama lain untuk membawa 150 orang itu. David tahu bagaimana caranya untuk menjadi inovatif. Ia menggunakan keahliannya untuk menjadikan acara ini tetap transformatif dengan mengadaptasi konten yang cukup untuk 150 orang dengan durasi 4 jam. Nah, Peter tahu bagaimana caranya untuk menyederhanakan sesuatu yang sangatlah berguna dalam situasi seperti ini, khususnya seperti agar memastikan semua peserta dapat mengikuti instruksi dan persyaratan workshop. Untuk mengetahui poin bagaimananya seseorang, kita harus memahami bagaimana cara mereka bekerja. Dengan pemahaman ini, kita bisa menyatukan kekuatan kita dengan kekuatannya, agar kita dapat berbagi tugas dan berkolaborasi secara efektif, supaya dapat melewati tiap tantangan dan meraih kesuksesan bersama. Bagian 7. Menemukan bagaimana bisa membantumu dalam mengambil keputusan. Pasti ada kalanya kita dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Apakah itu proposal proyek, kemitraan, atau tawaran pekerjaan? Memiliki pemahaman yang baik terhadap caramu menghadapi masalah adalah kunci untuk menghindari kegagalan dan menajamkan kemampuanmu dalam membuat keputusan yang dapat menunjukkanmu jalan untuk berkembang.
Untuk benar-benar memahami cara bagaimana, kamu terlebih dahulu menjabarkan intinya. Simon Sinek tahu bagaimana caranya untuk tetap fokus dalam jangka waktu yang lama. Ia berfokus pada pembuatan produk, layanan, dan ide yang dapat terus digunakan bagi perusahaannya, bahkan setelah dia meninggal nanti. Itu berarti Simon gak berfokus pada tenggang waktu dan mencari keuntungan dengan cepat, melainkan berfokus dengan kelangsungan hidup perusahaannya untuk jangka waktu yang sangat lama. Memahami dasar dari caramu sendiri bukan hanya dapat menanamkan kesadaran dirimu, melainkan juga dapat membantumu menemukan di mana peluang itu berada. Dengan menyadari caranya sendiri, Simon bisa menentukan peluang mana yang selaras dengan alasan dan tujuannya. Beberapa tahun lalu, Simon dihubungi oleh seorang eksekutif dari perusahaan besar untuk bekerja sama dalam membangun perusahaan baru, yang bertujuan untuk memprioritaskan orang lain. Berhubung tujuan Simon adalah untuk menginspirasi banyak orang dalam menggapai mimpinya, tentu ini adalah penawaran yang menggiurkan. Tapi ketika Simon menggali lebih dalam lagi motivasi dari rekan potensialnya ini, ia mulai menyadari kalau tujuan sebenarnya rekan potensialnya ini adalah untuk mencari keuntungan dengan cepat yang bertentangan dengan tujuan Simon. Taktik lain dari Simon adalah melihat apapun dari perspektif yang berbeda dan gak biasa. Nah, poin ini juga bertentangan dengan rekan potensialnya itu. Jadi, kalau dengan proyek ini nggak sejalan dengan cara dan tujuannya, sangat jelas kalau peluang ini nggak cocok untuknya. Akhirnya, Simon berhasil membuat keputusan yang tepat dengan menolaknya. Kerjasama ini memang dapat meningkatkan resume dan daftar kliennya, tapi Simon sudah tahu kalau menerima tawaran ini hanya akan menjadi berakhir buruk. Jadi, ia tetap menolaknya. Jika kamu mendapati dirimu di dalam situasi yang nggak terasa tepat, kamu bisa menggunakan caramu untuk mengidentifikasi sesuatu yang gak beres dan meluruskannya. Bagian 8. Sangat penting untuk memberitahukan alasan kenapamu setelah kamu berhasil menemukannya. Bagian dari perjalanan menuju kesuksesan adalah dengan menemukan alasan kenapamu dan memahami bagaimana caranya. Mulailah menjelaskan alasanmu ketika ditanya kerjaan kamu kayak gimana. Pertanyaan ini adalah pertanyaan umum dalam situasi sosial apapun dan merupakan sebuah peluang untuk mengekspresikan tujuan hidupmu. Coba tanyakan hal ini dengan seseorang yang duduk di sebelahmu di dalam pesawat, tamu di pesta, atau orang asing di dalam ruang tunggu. Kamu mungkin awalnya merasa nggak nyaman, tapi itulah sisi positif dari orang asing. Sangat kecil peluang kalian akan bertemu lagi. Hal ini juga dapat memberimu peluang untuk meraih alasanmu menjadi sebuah pesan yang dapat kamu sampaikan dengan nyaman dan percaya diri. Yang penting memberitahukan alasanmu dengan dunia akan mendorongmu untuk komitmen dan membuktikan perkataanmu sendiri. Semakin kamu menyuarakannya, semakin kamu akan mengikutinya. Lalu jika alasan kenapamu menolong orang lain untuk menjadi versi terbaik dari dirinya, pasti banyak deh orang yang akan meremehkannya. Nah, jadikan ini sebagai pemicu yang akan menggerakkanmu untuk membuktikan pernyataanmu. Dalam bisnis, ada banyak alasan untuk selalu merujuk kembali ke misi utamamu. Bagi pemula, taktik ini mungkin sudah ketinggalan zaman, tapi taktik ini juga berguna saat kamu sedang mengurusi bagian SDM di perusahaanmu. Kamu jadi bisa lebih mengenal calon karyawan saat proses perekrutan atau menyadari ketika tujuan pegawaimu nggak lagi sejalan dengan tujuan perusahaanmu. Semakin familiar orang lain dengan tujuanmu dan semakin familiar kamu dengan tujuanmu sendiri dapat membuatmu menjadi orang yang lebih baik, entah dalam hal personal maupun profesional. Bagian 9. Pesan dari buku ini. Nggak mengetahui alasan dan tujuan hidup bisa jadi pengalaman yang sangat membingungkan bagi individu, bisnis, atau tim. Tapi ada cara untuk menemukannya, yaitu dengan memahami alasan kenapamu dan mulai menjalani hidup yang termotivasi, semangat, dan produktif. Dengan menemukan alasanmu, kamu bisa mengembangkan kehidupan personal maupun profesionalmu. Saran yang bisa kamu terapkan, untuk menemukan alasanmu, carilah ceritamu yang paling formatif. Cerita kita berperan sangat penting dalam menemukan kenapa. Ketika berbagi cerita dengan seseorang yang dapat membantumu dalam penemuan ini, ceritakanlah pengalaman yang baik dan juga buruk. Bisa jadi dari masa kecil atau masa dewasamu.
Pokoknya cerita itu harus berperan penting dalam pembentukan dirimu, hingga kamu bisa menjadi dirimu yang sekarang.